mari balik ke alam. Konsumsi yang memang betul-betul memberikan banyak faedah, jauh dari segala macam bentuk racun. Kalau itu kita konsumsi, kita akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidaklah kau ciptakan ini sia-sia, karena ternyata yang ada di sebelah kananku menyehatkanku, yang ada di sebelah kiriku menghilangkan penyakit dariku, yang ada di depan dan di belakangku menjaga diriku agar tetap bugar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, pandemi COVID-19 tak hanya membuat kita harus waspada. Ternyata, pandemi juga memicu masyarakat untuk melirik kembali tanaman yang berkhasiat buat kesehatan tubuh. Selain buah dan sayur, tanaman umbi atau rimpang juga banyak dicari untuk dikonsumsi. Salah satunya adalah ubi ungu. Tanaman pangan yang hidup merambat ini telah lama direkomendasikan oleh ahli gizi untuk dikonsumsi sebagai alternatif makanan sehat karena kaya serat tinggi. Warnanya yang mencolok memudahkan masyarakat mengenalinya. Pigmen berwarna ungu ini merupakan zat alami yang disebut antosianin. Kadarnya sangat dominan dibandingkan dengan nutrisi yang lain. Dari penelitian, antosianin berfungsi sebagai antioksidan bagi tubuh untuk menangkal radikal bebas. Selain antosianin, ubi ungu juga memiliki kandungan vitamin C yang tinggi. Perannya untuk menjaga kekebalan tubuh bersama nutrisi lain dapat menjadi zat aktif untuk memperkuat tubuh agar terhindar dari penyakit karena ulah bakteri dan penggumpalan darah. Selain gizinya yang tinggi, cita rasa ubi ungu juga lezat untuk dinikmati sehingga dapat menjadi alternatif makanan sumber karbohidrat yang sehat dengan rendah kalori. Dalam Al-Quran, tanaman ini turut disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 141 tentang beragam rasa hasil tumbuhan yang diciptakan sang pemilik alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, ada sebuah kisah dari masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau mendapatkan hadiah dari seorang raja di Mesir yang kala itu bahagian dari bawahan Kekaisaran Romawi, Raja Muqawqis. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan surat dakwah kepada raja ini, dan saat itu raja membalas dengan balasan hadiah. Salah satu hadiah yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang dokter, tabib. Dokter ini memiliki keahlian ketika dia berada di Mesir, mampu untuk bisa memberikan pengobatan kepada rakyat Mesir, bahkan orang-orang yang sakit ngantri. Tetapi ketika dokter ini bertugas di Madinah, selama hampir 1 bulan beliau berada di Madinah, tidak ada pasien yang datang berobat. Maka dokter ini merasa heran, kok beda sekali antara Madinah dengan Mesir. Ketika saya berada di sana, banyak sekali antri orang dari pagi sampai malam. Semuanya ingin berobat dengan berbagai macam penyakit. Sedangkan ketika saya berada di sini, menanti hari demi hari, nggak ada orang yang datang berobat. Padahal mereka bukan tidak tahu kalau saya tabib ternama, mereka tahu, tapi mereka tidak datang berobat. Sampai akhirnya ketika beberapa lama dia berada di sana merasa tidak ada banyak manfaat yang bisa diberikan, beliau datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin agar dikembalikan ke Mesir. Nah, ketika ingin balik ke Mesir, dokter ini bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, bolehkah saya mengetahui satu rahasia?" Nabi mengatakan, "Silahkan."
ketahuilah bahwa aku ini adalah tabib ternama. Ketika aku berada di Mesir, dari pagi sampai dengan malam hari orang padat datang untuk meminta obat dariku karena penyakit mereka yang bermacam-macam. Tapi ketika aku di sini tidak ada yang datang. Dan mereka tidak ada yang punya penyakit yang dikeluhkan kepadaku. Apa rahasianya? Sehingga penduduk Madinah sehat semuanya. Nabi SAW tersenyum dan memberikan jawaban yang ini menjadi kalimat yang diabadikan berabad-abad. Nabi mengatakan bahwa kami adalah kaum yang kami itu tidak makan kecuali kami sudah lapar, dan kami berhenti dari makan ketika kami belum kenyang. Dan ketika itu Nabi juga menjelaskan tentang bagaimana makanan-makanan yang dikonsumsi. Dan subhanallah, sahabat yang dicintai Allah, ringkasnya bahwa ternyata Nabi SAW di sana menunjukkan kepada Mukaukis bukan karena obat-obat yang dikonsumsi, bukan karena model pengobatan yang dimiliki, tetapi karena sesuatu makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh. Kita ingat kepada apa yang disampaikan oleh Nabi, bahwa setiap apa yang ada pada kita itu ada haknya yang harus dipenuhi. Wali badanika alaika hak, dan badanmu atas dirimu punya hak yang harus dipenuhi. Maka kita harus tahu bahwa di dalam tubuh ini banyak sekali organ, ada paru-paru, ada jantung, ada hati, ada darah, ada saraf, yang semuanya itu harus dipenuhi haknya. Maka ketika kita memberikan asupan ke dalam tubuh kita, itu jangan hanya dipikirkan enak nggak nih di mulut, bukan. Tapi kira-kira dia sesuatu yang dibutuhkan tidak oleh paru-paru kita. Sehingga ketika kita memasukkan itu, paru-paru kita berterima kasih kepada kita. Jantung kita berterima kasih kepada kita. Darah kita berterima kasih kepada kita. Lambung kita berterima kasih kepada kita karena kita sudah memberikan hak mereka. Jangan sampai ketika kita memasukkan sesuatu yang kita masukkan ke dalam mulut kita ini, berteriak bahagia mulut, tapi jantung kita berteriak, mungkin lambung kita berteriak, darah kita berteriak, karena setiap teriakan dari anggota tubuh itu adalah kezoliman pada mereka. Sahabat Hikmah, ubi ungu ini sangat mudah kita temukan di pasaran. Ada yang masih berbentuk bahan mentah, dan ada juga yang tersedia dalam bentuk makanan siap saji. Buah tangan terampil para pengusaha makanan. Seperti yang dilakukan oleh Hidayati dari Batu Hampar, 50 Kota, Sumatera Barat. Ibu dari 3 anak ini memilih ubi ungu sebagai bahan olahan usaha makanan sejak tahun 2006. Dari inovasi yang dilakukannya, ubi ungu bisa menjadi aneka makanan enak serta mudah dinikmati, seperti stik ubi dan kue sangon. Hidayati mengolah makanan tanpa memakai bahan pengawet. Ia hanya mengandalkan gula dengan daya tahan makanan hingga 6 bulan saja. Saat mengemas produk, para pekerja menggunakan plastik transparan agar bentuk dan warna makanan terlihat dari luar. Tidak lupa menempelkan stiker merek dengan warna ungu juga. Olahan ubi ungu ini dijual dengan harga dari Rp15.000 hingga Rp30.000. Dari usahanya ini, Hidayati bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakat sekitarnya. Petani ubi ungu di Kecamatan Akabiluru juga turut terbantu dengan adanya tempat pengolahan makanan ini. Saya ingin mungkin ke depannya usaha ini akan lebih berkembang dan lebih berguna bagi masyarakat dan petani. Sahabat Hikmah, aneka olahan ubi ungu juga bisa dibuat di rumah loh, seperti makanan yang satu ini, namanya Japanese Sweet Potato. Cara membuatnya, bungkus ubi dengan aluminium foil, seperti ini. Kemudian, tusuk-tusuk ubi di beberapa titik. Lalu taruh ubi di loyang, dan panggang di oven dengan suhu 150 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah itu keluarkan ubi dari oven dan lepas aluminium foilnya. Potong ubi bagian atas
sehingga menjadi seperti mangkuk. Kita keluarkan isi ubinya, lalu hancurkan ubi hingga halus. Selanjutnya, panaskan mentega di panci. Masukkan ubi yang sudah halus tadi. Tambahkan gula, kuning telur, dan masukkan whipping cream secara perlahan-lahan. Terakhir, berikan vanilla essence, lalu aduk kembali semuanya sampai merata. Setelah itu, matikan kompor, masukkan kembali adonan ubi tadi ke dalam mangkuk kulit ubi. Olesi permukaan atas dengan telur kocok, kemudian taburi keju dan daun timi di atasnya. Jika sudah, susun semua ubi di loyang, lalu panggang kembali dalam waktu 5 menit saja. Jika sudah, keluarkan dari oven. Japanese sweet potato sudah siap disantap. Sahabat Hikmah, selain ubi ungu ada lagi hasil tanaman yang berkhasiat yang perlu terhidang di meja makan bersama kita. Buah yang satu ini pasti sudah Anda kenal, ya, pepaya. Buah dari keluarga tanaman Carica papaya ini berasal dari Meksiko dan tumbuh subur di Indonesia hingga ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Banyak sekali petani yang menanam tumbuhan ini. Salah satunya Said Sembiring yang membuka lahan pertanian di Batang Kuis Deli Serdang, Sumatera Utara. Pak Said memilih pepaya dengan varietas lokal yang disebut dengan pepaya Kalina. Bentuk pepaya dengan ukuran ideal dan isi daging yang manis membuat hasil panennya diminati oleh masyarakat. Buah dengan daging berwarna oranye ini dapat dikonsumsi saat masih mangkal atau pepaya sudah matang, tergantung dari bentuk olahannya. Bila ingin dijadikan manisan, pepaya yang digunakan adalah buah setengah matang agar bisa diolah untuk tahap selanjutnya, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Sambas, Kalimantan Barat ini, yang menyiapkan kuliner khas pepaya yang dikenal dengan betik. Dengan paduan seni ukir dan rebusan bercampur gula, pepaya muda atau betik dapat dihidangkan di meja makan. Nah, kalau ingin konsumsi pepaya dengan olahan yang segar, bisa menggunakan pepaya matang, seperti sajian minuman yang satu ini. Caranya pun mudah, tuang lemon ke dalam air soda. Masukkan potongan pepaya kecil ke dalam cetakan. Kemudian tuang air soda ke dalam cetakan hingga penuh. Terakhir, tinggal pasang stik es krimnya. Setelah itu kita taruh di freezer hingga membeku. Dari penelitian yang ada selama ini, pepaya sangat terkenal untuk mencegah masalah pencernaan dan mengandung vitamin C yang tinggi. Adanya enzim papain hingga karotin membantu mengurangi radang, mual, hingga resiko kanker usus besar. Pada kondisi pandemi seperti ini, pepaya menjadi salah satu buah yang sangat direkomendasikan oleh ahli kesehatan. Selain dari buah dengan kandungan vitamin C tinggi lainnya, seperti jeruk dan lemon. Menunya ya. Saya pesan pepaya ya, ada pepaya. Sama kue dari ubi ya. Ya, makasih ya. Sahabat yang dicintai Allah. Nah, ternyata Masya Allah tuh, ada tumbuhan di sekitar kita yang dia itu memberikan dampak kesehatan yang luar biasa nilainya. Makanya dalam surah Ali Imran ayat 191, mereka-mereka yang memperhatikan apa yang ada di sekitar mereka, maka mereka akan mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Ya Allah, sungguh kau tidak pernah sia-sia menciptakan apa-apa yang ada di sekitar kami ini. Maha suci Engkau dan jauhkan kami dari siksa neraka.
Kalimat ini saya mau ambil sedikit sahabat, dengan kalimat jauhkan kami dari siksa. Kita diminta untuk melihat sesuatu dan mengatakan bahwa Allah tidak menciptakan sesuatu itu sia-sia. Artinya secara tidak langsung, apa yang kita perhatikan dari sekitar kita itu bisa menjauhkan kita dari siksa dunia berupa penyakit. Nah, coba yuk kita lihat yang ada di sekitar kita. Dari mungkin kita jumpa ada umbi-umbian, yang kita jumpa ada tumbuh-tumbuhan yang hadir, ya, yang itu merupakan anugerah bagi kita selaku bangsa yang penuh dengan sinar matahari ini. Itu yang akan memberikan support kebaikan untuk kita. Mari balik ke alam. Konsumsi yang memang betul-betul memberikan banyak faedah, jauh dari segala macam bentuk racun. Kalau itu kita konsumsi, kita akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidaklah kau ciptakan ini sia-sia, karena ternyata yang ada di sebelah kananku menyehatkanku, yang ada di sebelah kiriku menghilangkan penyakit dariku, yang ada di depan dan di belakangku menjaga diriku agar tetap muda. Sahabat Hikmah, kalau buah yang satu ini pasti Anda tahu kan? Iya, ini dia buah kiwi atau gooseberry China. Buah yang masuk dalam keluarga beri ini tumbuh merambat dengan bentuk buah kecoklatan dan isi daging buah berwarna hijau. Rasanya yang manis dan asam membuat buah ini terasa segar dan seringkali dihidangkan saat sajian makan penutup. Buah kiwi memiliki kandungan istimewa, terutama vitamin C. Kadarnya bisa sampai 2 kali lebih banyak dari jeruk. Sehingga kandungan vitamin C dalam 1 gelas buah kiwi sudah bisa mencukupi kebutuhan vitamin C harian kita. Vitamin ini penting untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh dan juga membantu mengurangi gangguan pernapasan. Selain itu, buah yang memiliki banyak biji halus ini mengandung antioksidan yang berperan sebagai pelindung dan mengurangi kerusakan sel di dalam tubuh. Sahabat Hikmah, masih ada satu olahan lagi yang gak kalah lezatnya nih. Tentunya dari buah kiwi. Buah yang segar ini juga enak kalau dibikin campuran kue. Awalnya masukkan biskuit ke dalam plastik, kemudian hancurkan menggunakan ulekan. Jangan sampai terlalu halus ya. Setelah itu, tuang ke mangkuk. Tambahkan mentega cair, kemudian aduk hingga rata. Setelah itu, masukkan ke dalam wadah yang sudah dilapisi baking paper. Susun pisang yang sudah dipotong di bagian atasnya. Lalu siapkan yogurt di mangkuk. Tuang lemon juice dan aduk hingga merata. Sekarang kita pindah ke kompor ya. Nyalakan kompor, kemudian masukkan potongan kiwi dadu ke dalamnya. Tambahkan gula, aduk hingga merata. Tambahkan air dan bubuk puding. Kita aduk hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan kompornya. Tunggu agak dingin, kemudian campurkan ke dalam mangkuk yogurt tadi. Aduk hingga merata keseluruhan. Tuang ke wadah tadi dan ratakan secara menyeluruh. Terakhir, hiasi kiwi di atasnya dengan rapi. Gimana? Cantik kan kuenya? Karena kuenya lebih nikmat dimakan dengan suhu dingin, kita taruh kulkas dulu ya. Sahabat Hikmah, kiwi cake siap disantap. Rasanya yang segar pas banget buat dijadikan sebagai hidangan penutup. Dicoba ya.
Sahabat yang dicintai Allah, menikmati bolu ubi. Bolu yang dibuat dari tanaman yang ada di sekitar kita. Dan ternyata itu menyehatkan loh. Dan Masya Allah juga kalau kita lihat sekarang kadang-kadang kalau ini kan produk asli tempat kita. Nah kita kadang-kadang juga mendapatkan tanaman, tumbuhan yang tidak ada di tempat kita tapi kita bisa mendapatkannya. Kenapa? Karena diimpor. Ya, ada buah yang di tempat kita tidak ada, datang dari tempat yang ada. Ada buah di tempat kita yang ada, kita berikan di tempat yang lain. Jadi seperti Siti Maryam. Kalau Siti Maryam itu dulu di musim dingin ada buah musim panas. Di musim panas ada buah musim dingin. Ya, ini merupakan sebuah keajaiban yang Allah berikan pada beliau. Nah, sahabat yang dicintai Allah, ternyata yang model seperti ini dari tumbuhan, tanaman yang ada di sekitar kita itu bukan hanya sekedar menyehatkan badan kita, tapi ternyata mampu menyehatkan perekonomian. Oleh karena itu sahabat yang dicintai Allah, memang betul-betul kita harus mampu untuk berpikir, dan berpikir. Terus menggali hikmah. Bayangkan dari sesuatu yang kecil saja yang ada di sekitar kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupkan hambanya dan seluruh piranti yang mendukung kehidupan itu. Arahnya adalah satu, bagaimana ketika kita melihat ini semua, kita kembalikan kepada Sang Pencipta. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, salah satu yang kita ingat juga adalah bagaimana Allah memberikan fungsi pada apa yang ada di sekitar kita untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya kebaikan dan kemakmuran kita sebagai seorang hamba. Sesuatu jangan disia-siakan, jangan dibuang. Sesuatu jangan dihilangkan manfaatnya, karena insya Allah kebaikan itu akan hadir dari alam untuk kehidupan kita. Sekali lagi bismillah, mari kita tengok apa yang ada di sekitar kita dan mari kita hidupkan dari apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita ini untuk kebaikan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini mampu membuat kita untuk menggali hikmah dan menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.